Bapak Ibu, teman-teman, serta adik-adik yang terkasih dalam Yesus, selamat pagi. Anak-anak yang mau sebentar lagi menerima komuni pertama, selamat pagi semuanya. Kok lemes banget ya? Selamat pagi. Pagi. Gimana? Ada bedanya nggak nanti mau nerima apa tidak? Nggak ada, Romo. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau khotbah tentang bagaimana orang yang salah konsep dalam hidupnya itu mempunyai sikap dan tindakan yang juga kurang tepat. Dan tentunya saya akan coba untuk membuat ini dalam kerangka komuni pertama hari ini untuk anak-anak juga Bapak Ibu. Nah, ada sebuah cerita. Ada seorang guru yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia mengajarkan tentang konsep Tuhan kepada anak-anaknya. Dia mengatakan kepada para muridnya, anak-anak yang terkasih, percayalah apa yang kau lihat dan jangan pernah percaya akan apa yang tidak pernah kau lihat. Itu statementnya. Maka dia mengatakan, apakah anak-anak melihat ada papan tulis di sini? Jawabannya, iya Pak Guru. Maka dia percaya bahwa itu adalah papan tulis. Lalu gurunya mengatakan juga, apakah engkau melihat ini buku? Iya Pak Guru. Jadi engkau percaya bahwa ini adalah buku. Tambah lagi, apakah engkau melihat bangku ini? Iya Pak Guru. Jadi apakah engkau percaya bahwa ini adalah bangku? Iya Pak Guru. Tetapi apakah anak-anak melihat Tuhan? Jawabannya tidak. Maka apakah engkau percaya kepada Tuhan? Anak-anak semua terdiam. Betul sih. Dalam kerangka persamaannya betul. Lalu ada seorang anak yang tidak pernah berbicara, dia mengatakan dan berdiri. Pak Guru, apakah saya boleh bertanya kepada teman-teman? Silakan. Teman-teman yang terkasih, apakah engkau melihat Pak Guru berdiri di depan kelas? Jawabannya, ya. Apakah Pak Guru itu ada? Jawabannya, ada. Lalu pertanyaan yang kedua, teman-teman, apakah engkau melihat otaknya Pak Guru? Lalu mereka menjawab, tidak. Apakah Pak Guru punya otak? Mereka serempak mengatakan, tidak. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, sebetulnya ini sesuatu yang persamaannya nggak sama. Jadi dalam takarannya berbeda cara menyamakannya. Maka tadi dalam kerangka awal, sesuatu pengertian yang kurang tepat maka akan berefek kepada sikap dan tindakan yang kurang tepat. Pemahaman yang tidak matang terhadap sesuatu, bahkan hidup kita, maka sikap dan tindakan kita pun dalam menjalani hidup pun terkadang akan menjadi sesuatu yang kurang tepat. Nah, kalau mau diruntut lebih jauh, hari ini sebetulnya sederhananya begini. Kalau secara hukum ya, gereja mengatakan siapa anak-anak yang boleh, atau syarat utama apa anak-anak itu boleh menerima komuni pertama. Selain umurnya itu kurang lebih 9-10 tahun ya. Dan ada yang terpenting dari semuanya adalah anak-anak itu bisa membedakan yang akan disantap itu tubuh Kristus atau roti biasa. Sesimpel itu. Mereka hanya diberitahu dan diberi makna bahwa apa yang akan engkau santap itu bukan roti biasa, tetapi itu adalah tubuh Kristus yang telah dikonsekrasi oleh para imam. Maka dari pemahaman ini maka seharusnya dalam pertanyaan-pertanyaan mereka dalam rekoleksi ditanyakan apakah perbedaannya nanti yang akan terjadi ketika kalian itu menerima tubuh Kristus dalam diri Anda sama sebelum Anda belum menerima. Perbedaannya apa? Dan itu yang terus-terus diperjuangkan. Dan itu pula yang hari ini sebetulnya juga ditanyakan oleh Anda. Betulkah Anda memahami bahwa dalam kerangka ekaristi besar tubuh yang disambut saat komuni itu adalah tubuh Kristus, bukan sekedar roti biasa. Maka seharusnya kalau makna ini sampai ke dalam sebuah kedalaman, seharusnya maka sebetulnya umat-umat BM itu lebih betul-betul mempersiapkan dalam ekaristi, bahkan mencintai ekaristi dalam seluruh hidupnya. Maka mulai tidak ada yang terlambat, betul ya? Siap setengah jam atau 20 menit sebelum ekaristi. Di gereja nggak ngobrol sendiri, anak-anak nggak main handphone sendiri. Paham?
bahwa Ekaristi yang dirayakannya adalah sesuatu yang sungguh penting dalam hidup. Tidak ada lagi kalau Anda ngobrol dengan para AI, asal imam, tidak lagi adalah kalau komun itu dengan gampangnya tubuh Kristus, amin. Kakinya dilipat ke samping kayak mau balet gitu ya. Dan ada banyak hal ketika jangan-jangan memang kesalahannya di para imam atau dari orang tua atau bahkan para pembimbing yang kurang bisa memberikan makna bahwa ternyata itu tubuh Kristus yang disambut. Nah, maka anak-anak hari ini pertanyaannya sebagai refleksinya, nanti ketika menerima tubuh Kristus, apa yang menjadi pembeda setelahnya ketika setelah menerima tubuh Kristus? Kalau tidak ada ya hari ini mendingan gak usah terima tubuh Kristus. Ya, oke? Gak usah ya. Udah 3 bulan Romo 3 bulan Romo nih, udah lama nih gitu ya. Orang tuanya bilang, aduh udah tiap hari nganterin Romo tiap minggu nih, langsung gak dikasih. Ini menjadi refleksi bersama juga, bahwa anak-anak juga dilatih untuk itu. Maka Anda pun juga hari ini mulai belajar melihat bahwa tubuh itu menjadi bukan sekedar roti, tetapi tubuh Kristus yang mau aku sambut. Maka sikap batinnya pun juga akan berbeda. Itu poin yang pertama. Maka mulailah belajar untuk memaknai dengan tepat dan benar. Yang kedua, Diakon Maury mengatakan bahwa ada sebuah istilah, apa yang pribadi itu, engkau adalah apa yang engkau makan. Sama, bisa juga dibilang engkau adalah apa yang engkau selalu dengarkan. Sama lah. Nah, hari ini kalau mau dilihat dalam kerangka Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dilukiskan tentang yang namanya panis kaelikus, roti dari surga. Salah satu identitas ilahi yang diwartakan hari ini. Tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Maka dalam konteks ini Yesus hadir sebagai roti hidup yang benar-benar makanan dan juga minuman. Maka kalau pribadi yang ekaristis atau pribadi yang hadir dalam ekaristi adalah pribadi yang siap dipilih, diberkati, dipecah dan dibagi-bagi. Maka esensi pribadi yang ekaristis atau pribadi yang merayakan ekaristi adalah pribadi yang bukan cuma sekedar untuk diriku. Pulang dari ekaristi menjadi pribadi yang dipilih, menjadi pribadi yang diberkati, menjadi pribadi yang dipecah dan akhirnya mampu dibagi-bagikan. Maka pengalaman ini yang terus-menerus dirayakan, diingatkan terus-menerus dalam seluruh kehidupan kita. Maka kalau kata ekaristi, bagi Anda yang mungkin hanya sekedar tanggung jawab kewajiban, kita bisa menyingkat ekaristi sebagai sesuatu yang sederhana. Ekaristi, elok karena Kristus ada di hati. Itu ekaristi. Maka kalau ada Kristus di hati kita, maka pelan-pelan kita mulai mengintrospeksi diri ya masing-masing. Pulang ekaristi ribut di parkiran. Apakah ekaristis? Pulang ekaristi berantem, kesenggol sama motor. Maka pengalaman-pengalaman itu terus direfleksikan. Karena kalau Anda merayakan ekaristi, Anda dimasukkan menjadi pribadi yang ekaristis, maka pengalaman itu menjadi pengalaman yang harus dipahami. Anak-anak pun sama. Ada Kristus di hati Anda. Maka pasti mempunyai sikap yang berbeda. Nah, maka dari pengalaman ini saya mau mengotak-atik ada 3 sikap semangat dari komuni dalam menyambut ekaristi yang bisa menjadi sesuatu yang kita bawa pulang. Komuni bisa kita singkat, yang pertama ko-nya adalah kobarkan iman. Bapak Ibu, teman-teman serta anak-anak terkasih, kita diajak untuk semakin siap untuk mewartakan iman dengan bersemangat sebagai buah dari penerimaan sakramen ekaristi, di mana Tuhan sungguh-sungguh hadir untuk kita. Maka ini pengalaman disadarkan. Aku yang sudah menerima ekaristi tubuh Kristus, buahnya apa? Maka kobarkan iman. Yang kedua, muliakanlah Tuhan. Sadar akan berlimpah kasih Tuhan untuk kita, maka kita pun diajak untuk selalu memuliakan Tuhan dengan sikap hati dan hidup yang pantas. Karena bukankah apa yang kita persembahkan di altar ini sebetulnya juga harus kita bawa dalam pergulatan pasar kehidupan kita setiap harinya. Maka almarhum Monsinyur Assander mengatakan bahwa dari altar ke pasar, nggak cuma sekarang Anda hari ini hidup dalam
semangat doa ekaristi, tetapi juga ini menjadi kata kunci Anda untuk dalam hidup sehari-hari mewartakan kasih yang melimpah. Maka tidak ada pernah keterputusan antara altar dan pasar. Enggak cuma rajin berdoa tapi menjadi parah di dalam kehidupan masyarakat, tidak. Rajin berdoa itu menjadi sumber buah untuk kita mewartakan yang baik dalam masyarakat. Yang terakhir nih, mari kita mengimani. Dan inilah pemaknaan yang terus-menerus bahwa kita diajak melihat dengan mata iman bahwa Tuhan itu adalah benar-benar hadir dan menjadi makanan buat kita. Dengan iman kita diyakinkan bahwa Tuhan itu rela menjadi hosti. Hosti itu dalam bahasa aslinya adalah korban. Korban untuk kita. Maka 3 semangat ini yang saya mau tawarkan untuk Anda. Yang pertama adalah kobarkan iman, yang kedua muliakan Tuhan, dan yang ketiga adalah mari kita mengimani. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ini untuk Bapak Ibu. Sudah rekoleksi bersama saya. Nah, mulai hari ini jangan pernah, udah berbuat janji pada saya juga, jangan pernah tidak membawa anak-anak untuk ekaristi. Mereka membuat janji buat diri mereka sendiri, tetapi anak-anak masih tergantung kepada orang tuanya. Ada banyak anak-anak yang sharing, Romo saya belum boleh naik angkot, orang tua saya tiap minggunya tidak rajin ke gereja juga. Maka hari ini Bapak Ibu dalam rekoleksi kita 2 minggu lalu ya, kalau salah ya, jangan pernah menjadi penghalang dalam perkembangan anak-anak. Kalau hari ini membawa anak-anak dalam penerimaan sakramen, mari kita juga berjuang dalam memelihara iman mereka. Maka buatlah janji anak-anak hari ini tiap minggu harus ke gereja. Bapak ibunya awas kalau nggak bawa ke gereja. Dan itu menjadi dasar yang baik untuk kita. Semangat untuk semua. Semoga hari ini diingatkan kembali tentang pemaknaan yang baik kepada kita semua bahwa ekaristi adalah sesuatu yang menjadi kekuatan kita. Maka dari 2 tahun lalu saya mengatakan di sini, rajinlah berekaristi, karena ekaristi adalah sumber dan puncak iman umat beriman. Terus menerus, kalau sadar itu, paham itu, mengapa sih sumber? Karena tanpa ekaristi sebetulnya kita tidak punya minyak bahan bakar untuk melangkah. Mengapa kok menjadi puncak? Karena kita tidak mungkin bisa menuju sesuatu kalau kita tidak punya yang namanya tujuan akan hidup kita. Dan ekaristi itu memberikan itu semua, sumber dan puncak iman umat beriman. Maka hari ini Anda semua yang masih bolong-bolong, mulailah buat janji. Mulai minggu ini saya nggak mau bolong-bolong ke gereja. Oke? Mulai hari ini nggak ada yang terlambat umat BM yang ke gereja. Maka yang rumahnya paling jauh sumber gitu ya spare waktunya lebih panjang dibandingkan yang lain. Tapi umat BM yang cuman guling-guling nyampe situ rumahnya masih terlambat, itu namanya keterlaluan. Maka hari ini mari berjuang untuk semua, semoga ekaristi yang kita rayakan juga untuk doa-doa kita kepada anak-anak hari ini sungguh menghasilkan buah yang baik untuk mereka semua, sehingga tadi ekaristi elok karena Kristus ada di hati. Dan sejenak kita mohon rahmat Allah untuk semua. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur sungguh pagi ini kami boleh hadir kembali dalam bait-Mu yang kudus. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar dan renungkan pagi ini. Terima kasih untuk kekuatan yang terus-menerus Kau berikan dalam hidup kami, termasuk dalam ekaristi kudus yang Kau tawarkan kepada kami setiap harinya. Maka ya Allah, bantu kami untuk selalu setia dalam merayakan ekaristi, sehingga ekaristi pula yang menjadikan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang siap diutus di masyarakat kami dengan semangat kasih-Mu sendiri. Kami juga bersyukur untuk anak-anak yang ada di sini, yang sebentar lagi hendak menerima Kristus dalam hati mereka. Semoga pengalaman pagi ini, ekaristi ini menguatkan mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu saja mau terus-menerus setia dalam ekaristi. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin.